tentang nanti masalah pembuangan limbah. Apakah mereka harus memenuhi persyaratan itu? Bertahun-tahun baunya nggak enak. Nah, Masyarakat mau protes misalnya perizinan mereka terpenuhi semua. Tapi nyatanya sampai hari ini ya problem sampah masih menjadi masalah keseharian. Anda masih bersama dengan ABTV in Podcast, bukan sekedar bicara, lebih dekat, lebih paham. Karena semakin kita dekat, semakin paham itu akan buat kita itu tahu bahwasanya ada di Jawa Timur khususnya hal-hal yang perlu kemudian Anda ketahui terkait kemudian lingkungan hidup. Kalau kita berbicara mengenai lingkungan hidup, industri dan pelestarian lingkungan hidup apakah bisa berjalan secara beriringan? Kita akan membahasnya bersama dengan Komisi D DPRD Pemprov Jatim. Ini memang beliau expert kalau berbicara mengenai masalah dinas lingkungan hidup karena ini termasuk bagian mitra dari beliau. Sekarang sudah ada bersama dengan kita bagaimana kalau kita langsung ngobrol lebih enak. Bahkan 1 jam aja nggak terasa kalau ngobrol mengenai masalah lingkungan hidup. Kita sapa dulu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini bagian juga lingkungan hidup ini. Iya. Karena apa? Ada tanaman, kemudian juga artinya ada tumbuhan yang hidup, kemudian juga ada sampah, itu selalu beriringan karena apa? Ada sirkulasi di dalamnya begitu. Baik, Pak Ana, kalau berkaitan tentang masalah industri dan juga lingkungan hidup bisa beriringan atau tidak, ini menjadi suatu pertanyaan dan juga tema loh. Tetapi kita perlu memberikan satu kesempatan bagi pemirsa untuk mendengarkan karena topik ini memang menarik untuk kita bicarakan bersama-sama sehingga paling tidak mereka tahulah beberapa wilayah mana yang kemudian itu banyak industri dan di situ menghasilkan yang namanya sampah sehingga perlu ditangani secara khusus bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup. Hari ini Pak Dewan bersama dengan kita akan membahas tentang itu. Terkait tentang industri dan pelestarian lingkungan hidup, apakah bisa berjalan beriringan? Kalau menurut Pak Ana seperti apa? Silahkan. Industri itu adalah keniscayaan. Karena itu bagian dari satu kebutuhan tidak hanya di kita yang negara berkembang ini, tetapi pada secara global industrialisasi memang tidak bisa dicegah dan memang adalah keniscayaan. Nah, di sisi lain tentu akan berdampak terhadap kelestarian lingkungan hidup kita. Nah, tugas kita, tugas pemerintah adalah bagaimana berkebijakan agar industri dengan lingkungan hidup itu saling ada keterjagaan. Industri tetap berjalan, tapi lingkungan hidup kita terjaga. Saya pikir itu. Oke, kalau dikatakan lingkungan hidup itu sebenarnya terkait seperti apa sih? Lingkungan hidup itu apakah hanya yang bernyawa saja ya, atau bagaimana? Ya. Lingkungan hidup itu sederhananya udara kita terjaga, air kita terjaga, tanah kita terjaga. Nah, tanah misalnya, bagaimana penggunaan pupuk anorganik yang berlebihan itu akan juga berpengaruh terhadap unsur tanah kita. Nah, ini pemerintah harus hadir menjaga tanah kita, menjaga kelestarian tanah kita, agar tetap pada posisi yang baik, ditanami apa saja tumbuh. Sebagaimana ya ungkapan-ungkapan lama, di Indonesia itu menancapkan tongkat saja, itu sudah jadi tanaman. Tapi hari ini yang tumbuh di tanah-tanah kita itu industri-industri besar, gedung-gedung tinggi, pencakar langit, ya itu yang keniscayaan yang tidak terhindarkan. Karena kita terus berkembang, kita terus berkebutuhan. Ada berkebutuhan tentang bagaimana masyarakat kita itu butuh pekerjaan. Maka industri harus hadir. Industri harus dibangun untuk ketersediaan tenaga kerja kita. Tapi di sisi lain kan ada problem atau punya akses yang
negatif terhadap lingkungan kita. Pertambangan misalnya, mau tidak mau, ya bagaimanapun tambang harus dieksplorasi, karena itu satu kebutuhan. Kita butuh nikel, kita butuh, kalau galian C misalnya, kita butuh pasir untuk terus membangun untuk kebutuhan pembangunan kita, bangun jalan, bangun gedung dan seterusnya. Tapi di sisi lain keterjagaan lingkungan, keterjagaan ekologi kita, yaitu harus dijaga. Nah, disitulah pemerintah harus hadir dengan kebijakannya. Pak Anang, kalau tadi menyampaikan berkaitan tentang industri, kemudian lingkungan hidup, itu kan sesuatu hal yang artinya simboisis ya. Artinya itu ada rantai ya begitu. Kalau industri untuk wilayah yang saat ini Pak Anang pimpin gitu kan, atau dapil Pak Anang itu banyak tidak industri yang kemudian hadir dan kemudian menimbulkan yang namanya masalah seperti kalau industri mesti ada sampahnya, limbahnya mesti ada. Ada contohnya ini, Pak. Nah, itu yang industri dari hulu hingga hilir yang belum terselesaikan ya. Artinya, oke lah kita mendirikan sebuah perusahaan. Dan perusahaan itu punya efek terhadap limbah. Bagaimana limbah perusahaan ini, limbah pabrik ini tidak terbuang ke sungai. Tidak dialirkan ke sungai, sehingga air kita terjaga. Kan banyak itu. Sumber mata air kita tercemar karena limbah pabrik dan seterusnya dan seterusnya. Tidak sedikit cerita itu dan tidak sedikit kenyataan itu terjadi di berbagai daerah di Jawa Timur. Termasuk juga di Lumajang? Ya tentu di Jember termasuk juga? Ya bisa termasuk di Lumajang dan Jember. Saya pikir semua yang ada industrinya pasti kalau misalnya milik BUMN, Yopo pabrik tebu itu limbahnya juga terkelola dengan baik kan begitu kan. Kalau di Lumajang ada Yopo misalnya pabrik tebu di Jember juga terkelola dengan baik, tidak mencemari lingkungan. Kan begitu Mbak? Iya. Sehingga tidak berdampak terhadap sumber mata air atau sumur-sumur pada permukiman masyarakat. Sumure masyarakat tercemar, tidak lagi jernih, kemudian jadi banger gitu kan, baunya agak enak, tidak layak konsumsi. Jangankan untuk layak konsumsi jadi air minum. Warnanya sudah berubah. Iya, untuk mandi aja kan tidak masuk ya. Bisa menimbulkan penyakit kulit kita yang putih, yang kuning ini kan bisa tercemar oleh air yang tercemari oleh limbah tadi. Begitu kan? Iya, kita kan kuning Mbak. Ini, Mbak, alhamdulillah ya kita kuning langsar. Karena disorot kamera sama pencahayaan. Pencahayaannya yang luar biasa. Kalau ini Pak Anang, artinya industri yang kemudian hadir ini harus bisa tahu secara prosedur ya, bagaimana pengolahan limbah secara baik sehingga tidak mengganggu lingkungan sekitar, terutama kemudian nanti mengalir ke masyarakat sehingga nanti bisa membuat air atau aliran air bisanya keruh begitu. Tapi sebenarnya kalau sebelum mendirikan industri atau pabrik itu, apa sih sebenarnya syarat yang harus kemudian mereka penuhi? Termasuk salah satunya adalah tentang nanti masalah pembuangan limbah. Apakah mereka harus memenuhi persyaratan itu? Ya, kayak misalnya AMDAL dan persyaratan-persyaratan lainnya yang berhubungan dengan lingkungan itu terkadang juga abai karena satu kebutuhan percepatan berdirinya sebuah industri, sebuah perusahaan. Ditambah lagi dengan mentalitas penyelenggara kita, mentalitas birokrasi kita tanda kutip yang kadang juga gampang untuk disogok. Itu satu hal yang kemudian tidak tabu ya. Yang bener nggak sih Mbak? Betul. Loh, iya tak. Pernah tahu.
Kalau masalah orang media itu terkait tentang berita itu sudah bukan suatu hal yang kemudian perlu ditutupi gitu kan. Bagaimana kemudian pada akhirnya ketika melakukan tindakan tersebut pasti pada akhirnya nanti kan juga berujung pada sanksi yang akan diterima kan. Tidak sesuai dengan jalur. Nah, oleh karena itu, karena ini satu keadaan yang kita tahu sama tahu. Iya. Ya, diomong nih ya gak enak. Nah, maka partisipasi masyarakat untuk ikut mengontrol terhadap perusahaan-perusahaan yang berdiri di lingkungan masing-masing, apakah perizinannya sesuai, kemudian limbahnya, kadang juga kalau lewat di Pasuruan itu ya sebelum ada tol itu Mbak. Iya. Kan ada satu wilayah yang kemudian kita naik mobil aja baunya udah menyengat keluar. menyengat keluar iya. Kan. Padahal di kiri kanan itu permukiman penduduk. Nah, itu kan bertahun-tahun masyarakat lingkungan persekitaran bau kayak ngunu. Tapi di sisi lain lingkungan juga butuh bekerja. Jangan-jangan ini one solution. Jadi buru pabrik itu mereka bahagia dengan berdirinya sebuah perusahaan yang menyerap tenaga kerja yang banyak misalnya, sehingga banyak yang sedianya nganggur kemudian bisa mendapatkan bekerja karena makanya saya bilang tadi industri itu adalah keniscayaan, satu keharusan yang mau tidak mau ya memang harus berdiri karena itu memang harus ada karena itu satu kebutuhan. Tapi di sisi lain kita juga tidak boleh abai dengan kelestarian lingkungan hidup kita. Udara kita harus terjaga, air kita tidak boleh dicemari limbah, tanah kita unsur haranya harus tetap terjaga, begitu kan? Nah, itu yang menurut saya sih harus ada keseimbangan. Industri tetap berjalan, lingkungan hidup tetap terjaga. Kalau industri tersebut berada di dekat pemukiman dari warga, artinya warga sebenarnya juga merasa sangat risih ya. Secara itu kan berdampak pada kesehatan, kemudian juga mental, bertahun-tahun baunya nggak enak. Nah, ketika kemudian mau melapor ada sisi lain mereka juga membutuhkan pekerjaan dari pabrik tersebut, tetapi ada yang lain kemudian ingin menyuarakan tetapi enggan karena ya tak usah dilaporkan lah. Karena saya juga bekerja di situ. Masyarakat mau protes misalnya perizinan mereka terpenuhi semuanya. Coba bayangkan itu. Iya. Mau masyarakat merasakan limbah seperti apapun perizinan mereka sudah komplit. Terus mau gimana? Perusahaan pasti akan bertahan untuk tetap berdiri, untuk tetap berlanjut, untuk tetap berproduksi. Sementara di sisi lain nyata bau efek dari perusahaan itu ya kita rasakan, ada lagi yang bisingnya luar biasa. Itu setiap hari loh, bertahun-tahun. Tapi karena kadang masyarakat kita itu ya, terutama kita ya yang Jawa Timuran ini, ya beno lah. Yang penting tidak mengganggu kehidupan kita sehari-hari. Padahal itu ya terganggu. Setiap hari dapat bau yang tidak enak, kemudian air mereka yang juga mereka tercemari, tidak bisa dikonsumsi, dan seterusnya itu. Artinya sebenarnya mereka juga merasa risih, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa karena mungkin keadaan. Nah, itu kalau misalnya diprotes bisa nggak ya? Artinya solusi ada nggak sebenarnya? Misalnya mereka pembuangannya dibuang di tempat yang lain atau bagaimana? Pemerintah harus tegas bikin aturan itu, mulai dari awal mau mendirikan perusahaan. Ya seluruh persyaratan mendirikan izin usaha itu ya harus dipenuhi semuanya, dan itu tidak boleh ada yang palsu gimana begitu ya, karena ada satu proses yang ini nggak boleh. Yo sudah tegas ini mau kue kate mendirikan perusahaan, kamu mau mendirikan perusahaan ya ini persyaratannya harus dipenuhi. Dan harus dicek langsung di lapangan. Begitu. Kemudian bagaimana dengan lingkungan dan seterusnya. Nah, itu kan harus benar-benar ini, Mbak.
terlaksana benar. Begitu sih. Kalau dari Komisi D, ketika ada kemudian aduan semacam ini, kira-kira tindakannya seperti apa? Apakah kemudian langsung Ya sidak ke lapangan, benar tidak apa yang ya dilaporkan? izinnya gimana dan seterusnya. Kemudian apakah benar berdampak terhadap lingkungan dan seterusnya, itu kan kita harus cek di lapangan. Kalau tidak ya kita rekomendasi ke eksekutif untuk menutup perusahaan. Pak Anang, kalau untuk mendirikan suatu perusahaan kan pasti ada, artinya harus ada persyaratan atau prosedur yang harus diikuti. Ketika nanti kemudian mendirikan perusahaan, pasti akan ada yang namanya limbah yang akan kemudian dia keluarkan. Apa yang kemudian yang harus disiapkan atau persyaratan apa yang harus kemudian dipenuhi oleh perusahaan atau industri tersebut? Sebenarnya semuanya sudah paham ya, pelaku industri sudah paham soal aturan itu. Tinggal kita mempertegas saja sesungguhnya. Ya pihak terkait semuanya harus tegas. Semua aturan mendirikan perusahaan harus dilaksanakan. Tidak boleh misalnya ada kelonggaran sedikit pun dari stakeholder, dari semua stakeholder, terutama pihak perizinan, tidak ada toleransi, tidak ada tawar-menawar soal persyaratan-persyaratan mendirikan perusahaan. Tegas saja, ada satu saja persyaratan yang tidak terpenuhi, ya sudah. Tidak bisa didirikan. Ya, kamu tidak usah mendirikan perusahaan. Begitu menurut saya. Tinggal ketegasan soal perizinan. Oke. Dan kalau kemudian masyarakat pasti ketika sebelum mendirikan perusahaan, masyarakat kan juga diikutsertakan kan, apalagi warga sekitar. Ini setuju nggak ada pabrik mau didirikan? Kalau mereka oke, berarti jalan ya. Gitu. Oke, sangat menarik. Kalau berbicara mengenai industri dan juga lingkungan hidup, beliau saya pikir sangat kemudian paham, dan apalagi background dari Pak Haji Anang ini merupakan santri sampai sekarang ya. Iya, yang berpegang teguh kepada an-nadhafatu minal iman. Masya Allah, kebersihan adalah sebagian dari iman. Iya. Merujuk kepada kemudian background beliau adalah selain kemudian sebagai anggota dewan, juga kemudian santri dan juga masuk di organisasi besar begitu yang ada di Indonesia begitu. Ini kalau berbicara mengenai masalah lingkungan hidup, sepertinya tidak jauh berbeda dari kehidupan Pak Anang ini ya. Santri harus bersih, apa-apa kemudian harus tertata dengan rapi. Ini hubungan antara kemudian santri dan juga lingkungan hidup seorang santri itu seperti apa? Dewan kemudian menjadi santri menjadi dewan, terus kemudian kaitan dengan lingkungan hidup. Kalau dari segi ini menurut Pak Anang seperti apa? Kesadaran itu pelan-pelan sudah menjadi sebuah tradisi. Di pesantren itu ya, kan? Di pesantren kan. Hari ini sudah tidak ada pesantren yang nggak rapi. Pesantren yang jemur baju sembarangan itu kan sudah tidak kelihatan lagi. Kemudian mandi di suatu kolam besar bersama-sama, begitu kan? Itu air kadang lumutan sudah nggak ada lagi. Hampir semua pesantren hari ini kelihatan rapi, kelihatan bersih, dan kesadaran itu yang sudah menjadi tradisi. Ya tidak di pesantren saja ya, di lingkungan kita juga kayaknya orang mau buang sampah sembarangan itu ya ini sih sudah mulai. Saya aja misalnya mau kemana, mau buang puntung rokok begitu kan masih mikir nih iya, mana tempatnya ini kalau enggak dimasukkan mana dulu. Kalau udah ketemu tempat sampah baru dibuang ya. Akhirnya kita cari tempat yang benar-benar tidak terpantau oleh orang. Kemudian pokoknya ada satu kesadaran yang itu sudah mulai terbangun. Ini sangat menarik loh kalau bicara mengenai santri. Pak Anang ini dulu juga saya lihat di biografinya pernah mondok begitu ya. Sedikit cerita berkaitan tentang perjalanan mondok, kemudian juga berkaitan tentang juga kebersihan, katanya sama juga lingkungan hidup kan. Bisa diceritakan Pak Anang waktu mondok dulu seperti apa? Iya, tentu berbeda dengan hari ini ya. Tentu berbeda hari ini. Dulu itu
santri kalau belum korengan, belum gudikan, nah itu kayaknya Belum Abdul. identitas kesantriannya kayaknya diragukan. Padahal itu kan satu keburukan sebenarnya ya, apa namanya, penyakit yang kemudian disugestikan menjadi identitas santri. Nah, saya pikir hari ini sudah tidak ada lagi. Pesantren-pesantren kita bersih, pengolahan sampah luar biasa. Bahkan ada tempat sampah plastik, tempat sampah basah itu di pesantren-pesantren sudah ada tempatnya yang berbeda-beda. Artinya disesuaikan dengan perkembangan zaman ya. Ya. Kalau Pak Ana jadi suatu kebutuhan. Bersih itu jadi satu kebutuhan. bukan hanya kebutuhan tapi wajib sepertinya. Iya. Kalau nggak bersih kan kita mau ngapa-ngapa kan najis ya. Iya. Fikihnya gitu. wajib. Mantap ini ya. Pak Anang kalau berkaitan tentang karena Pak Anang di sini di Komisi D lingkungan hidup dan kemudian juga background juga artinya di lingkungan pesantren, apa yang mungkin bisa Pak Anang lakukan untuk lingkungan pesantren supaya nanti artinya bukan hanya di satu, mungkin yang satu pesantren yang satu mungkin sudah diterapkan ya pola kebersihannya untuk seluruh pesantren yang ada di wilayah mungkin Lumajang dan juga Jember supaya tingkat kebersihannya tuh bisa artinya tingkat kebersihannya itu bisa terjaga tidak seperti zaman dulu. Apa yang mungkin bisa Pak Anang lakukan? Ya sekarang saya sudah tidak melihat pesantren itu kumuh begitu ya. Masuk pesantren itu kan sudah bersih. Ya. Kadang melihat putung rokok aja enggak. Udah enggak ada ya? Enggak Ya. ada, apalagi bekasnya air mineral begitu kan, gelas air mineral, jarang sudah berserakan. Misalnya ada event besar pun yang harus memobilisasi orang banyak di pesantren itu, pasca acara begitu santri-santri dengan sukarela membawa tempat sampah, kemudian memunguti, ya, jadi pasca acara sudah bersih. Taruh misalnya di pondoknya Gus Ikdam yang setiap minggu yang ada harus di Blitar. Ya, yang ada di Blitar. Ternyata kesana juga ini Pak Anang. Ya, harus didatangi beribu-ribu orang. Jamaah. Tapi pasca itu kan mereka dengan kesadaran penuh kemudian memunguti sampah dan ya bersih. Acara selesai, kemudian sampah pun terkondisikan dengan baik. Dikelola dengan baik, tidak dibuang sembarangan. Ya, artinya entah itu nanti mungkin dibakar atau seperti apa ya. Nah, itu pemerintah yang harus hadir. Data terkait sampah bisa disampaikan langsung untuk wilayah Surabaya, terutama khususnya di Jawa Timur. Ya, sampah masih menjadi problem yang harus ditangani secara serius ya. Tidak hanya di Jawa Timur, tentu di Indonesia juga problem sampah sangat luar biasa. Coba bayangkan, Surabaya itu sekitar 1.800 sampai 2.000 ton setiap harinya sampah. Surabaya. Itu di kota besar ya. Kalau misalnya kota seperti di Lumajang, itu sekitar 500-an ton sampah setiap hari. Itu setiap hari ya? Setiap hari Mbak. Itu setiap bulan kira-kira berapa? Loh, coba bayangkan kan. Nah, itu berarti pemerintah memang benar-benar harus hadir untuk menangani sampah ini. Oke, ada banyak program pemerintah tentang pengelolaan sampah yang sudah berjalan. Ada banyak alokasi anggaran APBD Provinsi Jawa Timur yang dialokasikan untuk pengelolaan sampah. Tapi nyatanya sampai hari ini ya problem sampah masih menjadi masalah keseharian kita. Nah, itu saya berharap pemerintah Provinsi Jawa Timur lebih serius lagi mengelola sampah. Melalui tentu bisa melihat beberapa negara maju bagaimana pengelolaan sampahnya itu ya bisa baik. Itu sih Mbak.
Kalau dari Komisi D apakah mungkin ada terobosan tersendiri ketika kemudian apalagi sampah yang tidak bisa diurai ya seperti plastik itu dalam artian dibuatkan program untuk daur ulang sehingga paling tidak meminimalisir supaya tidak kemudian terjadi penambahan volume sampah. Kalau plastik kan nggak bisa di ini kan, kalau nggak diolah lagi atau dibakar kan tidak bisa dia kecuali kalau mungkin ini sampah organik itu mudah jadi pupuk. Kalau dari Komisi D mungkin ada solusi untuk pengolahan sampah plastik. Yang paling utama adalah kesadaran bersama ya, bahwasanya sampah plastik itu sama halnya dengan menabung penyakit untuk anak cucu kita sampai 1 abad mendatang. Nabung uang enak kan, penyakit ini. Menabung penyakit toh. Kalau gitu Mbak, iya. Maka saya pikir harus ada pembatasan penggunaan kantong plastik. Karena penggunaan kantong plastik itu kan sekali pakai. Betul. Iya, misalnya beli di minimarket bawa kantong plastik, pasti ujungnya juga ke tong sampah lagi. Nah, ke sampah lagi. Nah, itu yang harus ada pengurangan. Kalau bisa sudah di Jawa Timur tidak lagi diberlakukan penggunaan kantong plastik. Kalau sejauh ini untuk beberapa seperti toko waralaba itu kan sudah memperlakukan kantongnya sudah beralih ke kantong yang tas itu. Kalau enggak dia suruh bawa pulang sendiri. Itu sebenarnya upaya ya untuk kemudian mengurangi yang namanya sampah plastik. Tetapi kalau dilihat datanya tadi daerah Lumajang benar ya tadi ya, itu masih sekitar banyak sekali berarti artinya apakah bisa menjadi indikator kalau itu tadi belum berhasil untuk program untuk meminimalisir yang namanya sampah terutama sampah plastik? Iya, sampai hari ini tertangani iya, tapi pada posisi yang kita harapkan benar-benar terkelola dengan baik sampah itu belum. Nah, maka harus dicarikan teknologi pengelolaan sampah yang memang sesuai dengan harapan kita. Nah, sebagaimana ya di negara-negara maju. Kalau sampah itu bisa diolah, misalnya didaur ulang menjadi ya ada beberapa perusahaan barang-barang yang bisa dijual kembali kan, ada nilai jual ekonomis. Iso dadi ponggone berkatan ini. Nah, wakul. Orang Jawa, wakul. Kalau sini nggak tahu bahasanya marang. Masuk wakul itu. Kalau di tempat saya begitu, marang, wakul, apalagi sih. Gitu ya. Itu kayaknya plastik itu kan. Nah, itu kan lebih berdaya guna kan begitu. Lebih berdaya guna. Ketika misalnya pecah kan bisa kembali dijual untuk dikelola kembali menjadi bahan-bahan rumah tangga. Menarik loh kalau berbicara mengenai industri, kemudian juga bersama dengan lingkungan hidup, apakah bisa berjalan beriringan? Ternyata bisa. Asalkan untuk industrinya paham betul ya ketika kemudian. Dan aturan-aturan itu tegas diberlakukan. Jadi persyaratan mendirikan perusahaan memang dikerjakan benar. Pemerintah juga tegas, tidak ada tawar-menawar soal itu. Ya saya pikir selesai. Oke. Perlu tidak ini Pak Anang untuk artinya mensosialisasikan kepada masyarakat khususnya ya dalam artian pengelolaan sampah yang baik sehingga kemudian tidak mencemari lingkungan. Artinya menggandeng masyarakat, kemudian juga tokoh-tokoh yang berperan aktif begitu di lingkungan, perlu tidak? Ya, itu Dinas Lingkungan Hidup saya pikir jangan bosan-bosan kampanye tentang pengelolaan sampah yang baik. Terutama bagaimana membangun kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan. Membuang pempes di sungai. Nah itu yang menjadi problem kan? Juga ya. Membuang pempes di sungai. Membuang sampah kadang mencari dari tempat yang jauh dibuang di lahan yang bukan milik kita kan? Bukan milik kita dan bukan tempat pembuangan sampah. Nah itu harus terus dibangun, digelorakan, dikampanyekan sehingga ini menjadi kesadaran bersama bahwasanya sampah akan menjadi problem yang
sangat serius ketika kita tidak punya kesadaran membuang dan mengelola sampah dengan baik. Dari Pak Anang sendiri selaku Komisi D, apa harapan ke depan berkaitan tentang lingkungan hidup, terutama pengelolaan sampah, kemudian juga supaya lingkungan tidak tercemari? Ini satu kesatuan yang sebenarnya tidak jauh ya dari kehidupan kita sehari-hari. Iya Mbak, harapannya ya bagaimana kita tetap bisa menjaga udara kita layak hirup. Udara kita tidak tercemari. Kemudian air kita tidak tercemari. Tanah kita pun tidak tercemari. Nah, kalau 3 unsur ini bisa terjaga dengan kebijakan pemerintah, dengan kebijakan yang kita ambil, saya pikir kehidupan kita akan lestari, umur kita akan panjang, Amin. penyakit kita juga penyakit juga tidak akan menghinggapi masyarakat Jawa Timur. Saya pikir itu sih. Jadi an-nadhfatu minal iman. Begitulah. Kadang lupa ya, Bapak itu sering mendengar tapi kemudian dalam prakteknya kita lupa. Kalau kebersihan itu bagian dari iman dan juga membuat kita juga terjauh dari penyakit. Ini menarik sekali kalau bicara mengenai yang namanya kebersihan atau berkaitan lingkungan hidup, karena beliau ini adalah backgroundnya adalah santri dan juga kemudian masuk di dalam organisasi, dan alhamdulillah Allah izinkan hari ini beliau duduk menjadi wakil rakyat ada di Komisi D Pemprov Jatim, dan tentu saya yakin Anda dengan penjelasan dari Pak Anang ini lebih jelas begitu. Pak Anang, terakhir ketika kemudian menjadi seorang santri agak sedikit bergeser, nggak apa-apa ya? Karena tadi nyambung dengan yang di awal. Pesan untuk para santri supaya kemudian bisa lebih hidup sehat ketika mereka mungkin saat ini sedang menimba ilmu. Karena berkaitan tentang lingkungan hidup penting sekali supaya mereka juga nyaman ketika kemudian tholabul ilmi. Ya, kita harus menjalankan 3 komitmen. Komitmen yang pertama adalah al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih, melestarikan tradisi lama yang baik. Menanam pohon, seperti kakek-kakek kita dulu menanam pohon kelapa, tidak untuk dirinya, karena mungkin usianya tidak akan bisa menikmati kelapa yang dia tanam, tapi dia menanam untuk anak cucunya. Nah, perilaku dan filosofi itu yang harus terus dijalankan oleh kita masyarakat Jawa Timur. Kemudian komitmen yang kedua adalah al-akhdhu bil jadidil aslah. Kalau ada kebaruan yang lebih baik, ada teknologi yang hari ini mendukung kelangsungan hidup kita, maka kita harus bisa adaptif dengan keadaan itu. Kemudian komitmen yang ketiga adalah al-ijad ila ma huwal aslah sumal aslah. Continuous improvement. Karena itu menjadi daya tahan kita. Kita harus terus berinovasi. Sampah boleh menumpuk, tapi kita harus hadir bisa mengelola dengan baik, dengan teknologi yang dibutuhkan, bagaimana sampah itu bisa menjadi bahan yang bisa menjadi kebutuhan kita sehari-hari. Luar biasa, terima kasih hari ini Pak Dewan sudah kemudian memberikan pengarahan terutama untuk para santri dan juga kepada masyarakat bagaimana kemudian bisa artinya bahwasanya lingkungan hidup itu ternyata berpengaruh juga terhadap kondisi psikis masyarakat, dan apalagi industri dengan lingkungan hidup ternyata bisa berjalan beriringan. Matur nuwun, pengennya berlama-lama, tapi waktunya yang menjadi pembatas kita. Iya Mbak. Baik, selamat bertugas kembali Pak Anang, sehat selalu. Terima kasih, semoga Mbak selalu menjadi artinya sebagai bapaknya warga ini Lumajang dan juga Jember. Iya. Mewakili mereka-mereka yang kemudian perlu dibantu oleh Komisi D. Iya. Salam juga untuk keluarga, untuk suami dan anak-anak. Terima Jangan kasih. buang sampah sembarangan. Buanglah sampah di tempatnya ya, atau buanglah mantan di tempatnya. Jadi begitu ya. Terima kasih Pak Anang. Iya. Baik, saya Cindy Hasa harus segera menyudahi kebersamaan kita dalam podcast ABTV Podcast, dan kita akan bertemu lagi dalam konteks yang tentunya lebih seru kembali bersama dengan anggota Dewan yaitu Pak Anang ya. Kita akan kembali lagi dan saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.